Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para ikhwan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian Sirah Nabawiyah, yang mana pada kesempatan malam ini insyaallah saya akan mengulas sedikit sebagai ulangan atau mengingatkan kembali, dan kemudian juga nanti menyinggung juga masalah Aidul Kurban, ya, masalah Arafah, karena terkait dengan pentingnya kita memuliakan atau mengutamakan 10 hari di awal Dzulhijjah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pengertian jahiliyah, sampai pada macam-macam jahiliyah. Peradaban jahiliyah kita sudah jelaskan, cuman belum dirinci. Untuk itu mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allah. Nah, ini sudah dijelaskan pada bulan yang lalu, ya. Ini sebagai mengingatkan bahwa jahiliyah sebelum Islam itu dalam ibadah ada menyembah malaikat, menyembah jin, ruh leluhur dan hantu. Ada menyembah bintang. Dalam sosial budaya mereka berselisih dan bersaing, berpecah belah, kemudian bermaksiat, mabuk, judi, zina dan lain-lain. Nah, 4 perkara jahiliyah dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan pula. Pertama adalah sangkaan jahiliyah, yaitu sangkaan-sangkaan buruk kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Itu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 154. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum jahiliyah dalam surah Al-Nisa ayat 50, bahwasanya jangan sampai kita bertahkim atau mengambil hukum kepada hukum jahiliyah, tidak kepada hukum Allah dan Rasul. Yang ketiga adalah tabarruj. Tabarruj jahiliyah adalah berhias atau berdandan ala jahiliyah. Itu adalah khusus lebih fokus kepada muslimat, ya. Kemudian yang keempat adalah fanatisme golongan. Ini juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kesombongan jahiliyah, ya, bangga, sombong karena faktor-faktor yang menyangkut tentang kelompoknya atau golongannya. Kemudian disebutkan pula bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah dari tanah, maka tidak ada perbedaan antara bangsa anu, bangsa A, bangsa B, tidak ada. Antara Arab dengan Ajam, dengan selain Arab, maka pun tidak ada perbedaan. Kemudian karakter jahiliyah kita sudah bahas pula, termasuk disebutkan oleh Nabi 4 kebiasaan umat Rasulullah SAW yang merupakan tradisi jahiliyah itu akan terus berlanjut, ya, yaitu yang pertama adalah menyombongkan nasab. Menyombongkan nasab atau keturunan, mencela orang karena nasab. Yang kedua, yang ketiga meminta hujan dengan bintang, dan yang keempat meratap. Meratap ini adalah meratapi yang sudah meninggal. Biasanya ketika mendapatkan musibah dia meratap sampai mencakar muka, merobek baju dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk karakter jahiliyah seperti halnya ketika Abu Dzar meremehkan kepada Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah ini disebutkan oleh Abu Dzar anak wanita hitam, ya, itu termasuk karakter jahiliyah. Nah, ada kemudian mati jahiliyah, yaitu keadaan mati seperti matinya warga jahiliyah waktu itu
karena dari kesesatan dan tidak adanya imam untuk ditaati. Jadi hidup tanpa imam, mati tanpa imam, maka disebutkan mati jahiliyah. Mati jahiliyah ini adalah disebutkan dalam Fathul Bari bahwa laisal muradu annahu yamutu kafirun bal yamutu asyan. Bukan mati kafir tapi mati dalam keadaan maksiat. Nah, sampai situ kita bahas. Nah, kemudian tentang 6 tipe peradaban jahiliyah. Mungkin para ikhwan masih ingat yang 6 itu, yang satu atau yang pertama adalah syirik, ya, asyirku billah, syirik kepada Allah, ciri-ciri jahiliyah. Yang kedua, at-tafriq bainahum ala firaq, terpecah belah mereka atas kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Yang ketiga, mura'atur riasah alaihi min anfusihim, ambisi kepemimpinan atas mereka dari kelompok mereka sendiri. Artinya mereka sangat berkeinginan menjadi kepala suku atau kepala kabilah dalam kabilahnya, dalam sukunya, ya, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, yang keempat adalah at-taswi fi milati Ibrahim atau at-tahrif fi milati Ibrahim, terjadinya penyimpangan pada milah atau pada ajaran Nabi Ibrahim. Yang kelima, intisarul ma'asi, tersebarnya kemaksiatan, berbagai macam kemaksiatan merajalela, baik itu berzina, kemudian mabuk-mabukan, ya, judi dan sebagainya. Kemudian yang keenam, dunia ibtigauha, dunia menjadi skala prioritas, menjadi tujuan. Nah, ini adalah 6 tipe peradaban ini. Kalau kita rinci adalah seperti ini. Tentang syirik kepada Allah, dalam hal ini macam-macam syirik kalau kita lihat di masa jahiliyah lalu diproyeksikan dengan saat ini, nampak banyak kesamaan, ya. Pertama tentang al-asnam, yaitu kepercayaan kepada berhala, kepada kuburan, kepada tempat keramat, lalu kepada jimat dan lain-lain. Nah, itu dasar pengambilannya surah 46 serta Al-Ahqaf ayat ke-5 dan hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 156. Kemudian yang kedua, as-sihir, sihir. Seperti yang dulu ketika Deddy Corbuzier belum masuk Islam, itu menggunakan sihir, ya, sehingga bisa membuat orang terkesima, membuat orang lupa diri dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Sekarang pun masih banyak yang menggunakan sihir, termasuk hipnotis, ya, itu adalah bagian daripada sihir. Hipnotis itu dipelajari, Pak. Saya pernah belajar dulu, terus saya bertobat. Itu, jadi itu seolah melihat orang bisa langsung terkesima. Jadi orang ditepuk langsung lupa diri, sehingga mudah dikendalikan. Itu hipnotis. Ya, itu termasuk bagian daripada sihir. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 102, surah 20, surah Toha ayat 69. Kemudian yang ketiga, al-kahin, dukun atau paranormal. Di Indonesia terkenal ada Joko Bodo, ada Gendeng Pamungkas, ada Permadi, ya. Nah, itulah ada tokoh-tokoh paranormal. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan itu termasuk siapa yang datang pada dukun 1 kali saja lalu bertanya tentang sesuatu, maka 40 malam sholatnya dihapus. Oh, ibadah sholatnya dihapus. Kemudian dalam an-nujum, ya, an-nujum itulah perbintangan atau zodiak. Ada di antara para ikhwan yang suka buka-buka zodiak. Oh, saya bintangnya Aries, saya Cancer, oh saya Libra, dan sebagainya. Oh, saya Taurus, gitu ya. Nah, sampai dipercaya, diyakini, begitu baca itu, kadang jadi deg-degan hati itu. Wah, besok katanya saya dapat untung. Wah, ditunggu-tunggu, ternyata kagak juga. Atau misalkan kamu akan dapatkan kerugian di situ. Nah, ketika kita percaya dengan ramalan bintang itu, maka sungguh dia telah kafir, telah kufur kepada Al-Quran. Karena di Al-Quran di surah Luqman disebutkan wa mata di nafsun mada taksibu goda. Nggak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diperbuat hari esok. Tuh. Jadi itu, ya. Kemudian yang kelima, atiyaroh, kepercayaan kepada burung, ya. Ini saya sekali lagi ini mengulang. Itu seperti orang-orang jahiliyah yang ketika mau berdagang dia bawa seekor burung sampai di bukit, dia lempar burung itu. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, oh ini alamat untung, lanjutkan. Kalau burung itu ke kiri terbangnya, alamat rugi, nggak dilanjutkan. Besoknya lagi baru berangkat lagi, begitu seterusnya.
Nah, kita kadang-kadang juga ketika mau berangkat kantor tiba-tiba ada kupu-kupu mencrok di rumah, kita bilang apa? Oh, mau ada tamu gitu ya, tanpa sadar tuh di situ. Atau kita lihat ada ular lewat, kita langsung teriak, ih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ini alamat sial nih, jangan dilanjutkan. Nah, hati-hati, ini bisa jatuh kepada tiarok. Kemudian yang keenam, at-tafarruq wa ta'assub, perpecahan dan bangga para golongan. Ya, sehingga meremehkan golongan lain, menganggap golongan dirinya yang paling bagus, yang paling hebat, yang lain adalah tidak ada keutamaan sama sekali. Ini juga khawatir jatuh kepada kesyirikan. Ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 31-32, surah Al-Anbiya 92-93, dan surah Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Kemudian halafa bi ghairil, bersumpah tidak dengan nama Allah. Ya. Kalau dulu orang-orang jahiliyah demi Lata dan Uzza. Nah, sekarang mungkin demi langit dan bumi. Demi A, demi B, oh, demi cintaku padamu. Nah, ya, jadi masya Allah, hati-hati. Jadi tidak boleh bersumpah selain karena Allah. Dan jangan kita memudah-mudahkan sumpah. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit demi Allah. Itu sifat orang munafik. Ya. Tapi beda dengan orang-orang Timur Tengah. Kalau orang Timur Tengah, wallah di situ bukan demi Allah. Ya, kalau mereka mengucapkan demi Allah, mereka langsung dikasrohkan ujungnya. Wallahi billahi tallahi, gitu. Jadi kalau walau di situ artinya adalah sama tom'an, sungguh, gitu ya, sungguh. Nah, ini saya berkali-kali sempat keliru gitu ya ketika menanggapi, kok sumpah. Ternyata setelah saya tanya, oh bukan, saya tidak bersumpah. Saya hanya mengatakan wallah di sini adalah sama dengan tom'an, sama dengan sungguh. Of course gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kultus individu, berbangga kepada alim, kepada syekh, kepada guru, para pemimpin, sehingga seolah-olah tidak mungkin guru saya salah, nggak mungkin kiai saya salah, orang pesantrennya juga puluhan tahun. Nah, kalau sudah seperti itu, maka itu jatuh kepada kultus. Bahkan sampai mau nominal sampai merangkak-rangkak gitu ya. Nah, ini juga hati-hati. Ya, itu kultus individu. Allah melarang sifat kultus ini karena merupakan yang dilarang seperti kebiasaan orang-orang Yahudi. Di Al-Quran dikatakan ittakhadhu ahbarhum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, yaitu para pendeta-pendeta Yahudi mereka, itu dijadikan sebagai sesembahan. Lalu kemudian yang 9, tidak menunaikan zakat. Nah, ini hati-hati bagi mereka yang sudah nisab hartanya, hendaknya segera mengeluarkan zakat. Lalu menyembah dan atau mengutamakan hawa nafsu. Ya, ketika kita urusan selera habis-habisan, tapi urusan iman habis beneran. Nah, ini juga bisa jatuh kepada syirik. Seperti contoh, ini sebentar lagi kurban. Ada punya uang kita cukup untuk 1 ekor kurban, tapi karena ada kepentingan diajak oleh teman untuk tamasya, ya, untuk wisata ke sana kemari gitu ya, yang cukup besar juga uangnya, maka dia memilih hal itu, memilih seleranya daripada tuntutan syariat. Nah, maka di sini pun kita bisa jatuh kepada ayat ini surat Al-Jasiyah ayat 23, yaitu araitala dimani takhoda ilahu hawahu. Bagaimana pendapatmu orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Kemudian aria atau sum'ah. Nah, ini juga bahaya. Yang Rasul sampaikan, ini ma'akhofu alaikum. Sesungguhnya aku yang paling takutkan akan menimpa dirimu, atas dirimu itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya, yaitu riya. Para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini, bahwa riya itu adalah ibarat semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Jadi saking lintasan riya itu nyaris tak terasa oleh yang bersangkutan. Yang tahu sebenarnya hanya Allah dan dirinya. Ada perasaan riya itu dirinya tahu sebenarnya. Namun kalau dia bukan orang ikhlas sulit. Tapi kalau orang ikhlas bisa merasakan ketika berbuat riya. Nah, kalau orang tidak terbiasa ikhlas, berbuat riya itu sangat mudah, karena dia biasa ingin dipuji, ingin dinilai dan dianggap wah oleh orang lain. Nah, riya dan sum'ah. Kalau riya ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengar orang.
ya. Dua-duanya adalah akan mendorong dia ke dalam azab Allah. Sampai dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Muslim, ketika nanti orang-orang yang berbuat riya itu dia datang kepada Allah SWT meminta pahala, kata Allah, pergilah, datangilah orang-orang yang pada saat kamu di dunia diharapkan pujiannya, diharapkan penilaiannya, diharapkan sanjungannya, datang ke sana, minta pahala pada mereka. Tuh, Masya Allah, sampai seperti itu. Itu dia yaumil kiamah demikian. Nah, itu yang pertama tentang syirik. Yang kedua, bentuk perpecahan masa jahiliyah. 360 patung yang bersandar di Ka'bah itu adalah bisa dikatakan sebagai gambaran perpecahan mereka yang begitu banyak. Karena hampir setiap kabilah membawa patung mereka masing-masing. Selain patung besar yaitu patung Hubal yang pertama kali ya, yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari Syam ke Mekah. Kemudian patung Lata, Uzza, Manat, itu patung-patung besar. Nah, orang-orang jahiliyah itu dari kabilah-kabilah itu membawa patung-patung sendiri. Maka disandarkan di Ka'bah sampai 360 patung. Masya Allah. Nah, setiap golongan atau kelompok suku atau kabilah memiliki ciri-ciri tertentu sehingga menjadi pembeda dengan yang lain. Nah, ini adalah perpecahan. Mereka pun berbangga dengan keistimewaan mereka masing-masing. Akibatnya sering terjadi peperangan dan banyak makan korban. Yang ketiga, ambisi kepemimpinan di antara mereka. Jadi para tokoh jahiliyah saling berebut dan menghalalkan segala cara untuk meraih suksesi menjadi pemimpin. Pokoknya yang penting jadi pemimpin. Kenapa gambarannya? Karena jadi pemimpin itu dia berhak menentukan segalanya. Kalau misalkan panen misalkan 10 ton, maka dia kalau menentukan udah buat keluarga saya 5 ton, yang 5 ton bagikan para masyarakat, itu sah-sah saja. Nah, karena seorang pemimpin, gitu. Maka semua berebut ingin jadi pemimpin. Kemudian penyimpangan para mira Ibrahim itu terutama dalam masalah tawaf. Mereka bertelanjang bulat, melantas tawaf berkelilingin Ka'bah, lalu kemudian setelah itu mereka sembelih hewan-hewan yang mereka bawa, lalu darahnya dikucurkan kepada berhala yang mereka bawa itu. Nah, itulah kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian yang kelima, tersebarnya kemaksiatan setelah bergesernya dari syirik kepada dari tauhid kepada syirik. Tadinya kan pengikut mila Ibrahim bertauhid, bergeser pada syirik, maka kemaksiatan pun merajalela. Termasuk seorang anak bisa menjinai atau menggauli ibu kandungnya sendiri, dan itu mereka anggap halal karena menjadi harta waris. Jadi kalau ada orang tuanya, ayahnya meninggal, ia cabut bajunya, dilempar pada ibunya, maka si ibunya statusnya menjadi harta waris, boleh digauli seperti halnya ia menggunakan harta waris peninggalan ayahnya. Masya Allah. Nah, kemudian dunia menjadi tujuan utama. Inilah kebiasaan orang jahiliyah. Dunia, pokoknya orang dihormati, dihargai bukan karena takwanya, bukan karena ibadahnya atau akhlaknya, tapi karena popularitasnya, karena pangkatnya, karena hartanya baru dihargai. Nah, itu para ikhwan sebagai ulangan pada masa bulan lalu ya, saya hanya mengingatkan, dan saya ingin mengingatkan tentang keutamaan 10 hari di awal Dzulhijjah karena ini penting ya, jangan sampai kita melupakan. Masih ingat nggak 10 hari di awal Dzulhijjah? Yang keutamaannya adalah sama dengan jihad di jalan Allah. Nah, ini ini saya insya Allah sudah pernah menyampaikan tahun lalu ya, masih ingat ya? Nih, 10 hari amal meraih pahala syahid. Tuh, dengan 10 hari beramal kita bisa meraih pahala syahid. Nah, keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah berlandaskan kepada surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, Ibnu Rajab dan lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 470. Nah, ini hadisnya dari Ibnu Abbas, "Mamin ayamil amalus sholih." Tidak ada dari hari-hari untuk beramal solih
fiha padanya ahabu ilallah yang lebih dicintai Allah min hadil ayam dari hari-hari ini, yakni ayyamul asr, yaitu hari yang 10. Qalu, mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, tidak pula dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, tetap lebih utama 10 hari tadi. Nah, illa rajulun, kecuali seseorang yang kharaja binafsihi, dia keluar dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji', maka dia tidak kembali, tidak pulang lagi ke rumahnya, min zalika, dari hal tersebut, bisyai'in, dengan sesuatu pun. Maksudnya dia tidak pulang lagi bawa hartanya, dia syahid bersama hartanya. Nah, itu baru seimbang dengan 10 hari di awal Zulhijjah. Masya Allah, luar biasa Pak. Dan ini tidak semua orang bisa melakukan, ya, tidak bisa semua orang melakukan. Apa contohnya ini? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, yang tampak dari sebab diistimewakannya 10 hari di awal Zulhijjah itu karena satu merupakan tempat berkumpulnya induk berbagai macam ibadah, yaitu sholat, ada sholat Idul Adha, ya, hanya di bulan Zulhijjah, betul? Bisa nggak Idul Adha di bulan lain? Nggak bisa. Ada puasa Arafah hanya di bulan Zulhijjah. Ada sedekah kurban hanya di bulan Zulhijjah, dan ada ibadah haji itu pun hanya di bulan Zulhijjah. Nggak ada di bulan yang lain. Jadi walaupun kita banyak uang untuk kurban, oh saya mau kurban nanti aja lah bulan Muharram, boleh nggak? Nggak bisa, tetap aja tidak dinilai kurban. Ya, nah ini. Kemudian amalan Zulhijjah, amalan di awal Zulhijjah tadi, pertama adalah saum atau puasa sunnah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, yang sering disebut dengan saum Arafah. Dalam hal ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Nasai, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah, beliau saum pada tanggal 9 Zulhijjah, wa yaum Asyura, dan pada hari ke-10 di bulan Asyura, di bulan Muharram, wa salasata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kemudian disebutkan wasaila an shaumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang keutamaan saum Arafah itu, maka Nabi bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, bahwasanya saum Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim yang nomor 2804. Nah, kemudian ini ada lagi 9 hari pertama di awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai 9. Nah, ini yang mungkin masih langka. Ya, saya satu saat awal saya tahu tentang ini justru dari salah seorang ulama di Solo. Saya silaturahim pada beliau, ternyata beliau sedang saum di tanggal antara 1 sampai 9 itu. Nah, kemudian saya tanya, beliau jelaskan, oh udah pulang dari situ saya pelajari, oh ternyata ada dalilnya. Nah, ini dalilnya, hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, Baihaqi, dan Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Bahwasanya anna Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW karena yasumu tis'an min Dzulhijjah. Nah, kalau tadi tis'an Dzulhijjah, ini tis'an min Dzulhijjah, beda. Kalau tis'an Dzulhijjah 9 Dzulhijjah, kalau tis'an min Dzulhijjah 9 dari bulan Dzulhijjah. Oh, maka kesananya sama, wa yaum Asyura wa salasat ayyam min kulli syahr. Jadi Nabi disebutkan di sini Rasulullah saum 9 hari di bulan Dzulhijjah dan hari Asyura dan 3 hari dari setiap bulan. Jadi pokoknya tanggal 19 itu adalah sampai tanggal 10 itu kan hari-hari amal soleh. Maka boleh kita, saya hanya tanggal 1-nya pas masuk hari Senin, nanti Senin Kamis mau dilakukan, boleh. Atau misalkan saum Daud, nanti Senin, terus Rabu, terus Jumat, silahkan. Yang penting itu dipakai untuk beramal soleh. Jadi kalau mau dilaksanakan saum terus, ya bersambung 9 hari, itu juga dasarnya adalah hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua, takbir.
Takbir itu adalah kalau perorangan, setiap kita boleh takbir, tahmid dan tahlil itu adalah di setiap keadaan. Seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat tadi, yaitu wal fajri tadi. Nah, saat itu boleh kita misalkan dari tangan satu takbir. Takbirnya gimana? Nah, ini sehubungan waktu saya langsung aja loncat. Ini apa takbirnya? Ya, boleh salah satu dipilih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Satu. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Atau yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Nah, itu jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali. Nih kita lewat. Nah, ini langsung sini. Nih, hadatsana Yazid bin Harun sana Syarik qala qultu li Abi Ishaq kaifa kana yukabbiru Ali wa Abdullah. Jadi dari Yazid, ya, yang menceritakan Yazid bin Harun menceritakan kepada Syarik, kemudian ia berkata, aku bertanya kepada Abi Ishaq, ya, kaifa kana yukabbiru Ali wa Abdullah. Siapa di sini yang dimaksud? Bagaimana takbirnya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar, maksudnya, ya. Qala, ia berkata, kana yaqulani, keduanya mengucapkan demikian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu intaha, selesai. Mulahidatun, perhatikan. Tiba di riwayat, pada sebagian riwayat an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, bi ziyadati takbiratin, dengan tambahan 1 kali takbir. Hakada, seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, tapi dijelaskan di sini, lakin, nah, tetapi tasniyatut takbir arjah. 2 kali takbir itu lebih rojih, lebih kuat. Kenapa? Riwayatnya lebih banyak. Bahkan yang meriwayatkan hadisnya pun 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar. Yang 3 kali 1 orang, Abdullah bin Mas'ud. Dua-duanya boleh, bahkan 3 dengan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, boleh. Ya, jadi tidak perlu ribut hanya dengan masalah takbir. Tuh. Yang kedua adalah masalah haji yang bulan Dzulhijjah ini. Nabi bersabda, "Umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma." Dari umrah ke umrah menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Kalau kita umrah nih bulan Muharram, nanti bulan Ramadan kita umrah lagi, dihapus dosa antara Muharram sampai Ramadan. Wal haji mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan tidak ada haji mabrur, tidak ada pahala baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kriteria haji mabrur, pertama ikhlas karena Allah. Jangan karena ingin disebut Pak Haji, jangan karena ingin disebut Bu Haji, ya. Yang kedua, ittiba sunnah. Ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, khudu'ani manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Jadi jangan sampai kita mengikuti cara-cara lain, pembaharuan dan sebagainya, tidak. Ini adalah syariat, ya, ikuti Nabi. Seperti sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholat engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kalian seperti kalian melihat aku sholat, ya. Kemudian yang ketiga, berangkat dengan harta yang halal. Jadi bukan harta hasil korupsi, manipulasi, markup data dan sebagainya, tapi betul-betul harta itu halal. Nah, maka ini yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan dan penyimpangan. Yang kelima, berakhlak baik antara sama. Jadi setelah haji mabrur itu, dia makin dekat kepada Allah dan makin baik pada sama manusia. Itu contoh haji mabrur. Yang keempat dari amalan bulan Dzulhijjah, memperbanyak amalan sholih. Jadi selama 10 hari itu kita perbanyak. Sholat berjamaahnya dijaga, banyak berzikir, banyak sedekah, berbakti pada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim dan lain-lain.
Yang kelima adalah berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah, dirikanlah salat dan karena Allah dan berkurbanlah. Nah, syarat hewan kurban ingat disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1963, unta telah genap umur 5 tahun, sapi telah genap umur 2 tahun, kambing telah genap umur 1 tahun. Nah, untuk domba jadaah berumur 1 tahun, pendapat lain sudah 6 bulan, ya. Nih, kemudian hewan kurban harus terbebas dari cacat. Ini dasar-dasarnya. Nah, tata cara kurban dilakukan sesudah sholat id, jangan sampai sebelum sholat id. Karena pernah terjadi Abu Burdah, sahabat Rasul, pernah berkurban sebelum memotong hewan sebelum sholat id. Maka oleh Rasul suruh ganti, karena itu tidak termasuk hewan kurban. Kemudian binatang yang akan disembelih harus tidak cacat dan gemuk, bukan tebal bulunya. Ya, mustahik diprioritaskan kepada fakir miskin dan juga boleh kepada non muslim, ya. Nah, mensedekahkan seluruh bagian dari hasil sembelihan termasuk aksesorisnya, nggak boleh diumpetin, disedekahkan semua, untuk mustahik. Nah, hikmah kurban, ya ini sudah banyak paham lah ya, meningkatkan ketaatan, menumbuhkan cinta dan pengorbanan, peduli sosial. Nah, hal yang harus diperhatikan ini adalah menyimpan hewan daging kurban. Ya, menyimpan daging hewan kurban itu tidak boleh kalau di saat diperlukan. Tapi kalau manusia dalam kondisi normal, ya di mana-mana tidak ada kelaparan, tidak ada bencana dan sebagainya, maka dibolehkan. Nah, kemudian disarankan untuk orang yang berkurban untuk menahan, untuk tidak memotong rambut dan kukunya sampai hewannya disembelih, dikurbankan. Demikian. Barakallahu fikum. Silakan, ada pertanyaan? Ada yang menanya kira? Ya, silakan. Ustaznya pendapatnya gini, Ustaz. Kalau yang menyembelih itu harus sholat, karena di muslim harus sholat. Kalau nggak sholat dia dagingnya nggak halal. Ya, baik. Maksudnya bukan yang menyembelih harus sholat Idul Adha, bukan. Ya. Tapi yang menyembelih itu harus orang Muslim yang sholat, betul. Ya. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat, karena menyangkut masalah kehalalan dan di mana sholat ini menjadi tanda seorang Muslim. Ya, para ulama lepas dari perbedaan pendapat, ada yang menyebut bahwa meninggalkan sholat adalah hukumnya kafir. Ada yang meninggalkan sholat hukumnya tidak kafir tapi dosa besar. Tapi tetap lebih selamat sehubungan tadi harus disebut nama Allah, dan orang yang tidak bisa sholat maka tidak bisa menyembelih kurban. Ada satu kejadian, Pak, di satu daerah, ya, itu ketika karena penyembelihan itu begitu banyak, maka begitu mendengarkan keterangan ini, nah panitia itu lantas melakukan tes kelayakan. Nah, tes kelayakannya bukan dari menyembelihnya, karena itu sudah terbiasa, tapi dari kemampuan mereka wudhu dan sholat. Ternyata ada salah seorang jagal yang sudah mahir nggak hadir dalam tes tadi. Selidik punya selidik, ternyata dia tidak pernah sholat. Dia orang yang tadi itu sholat, meninggalkan sholat. Tuh. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita harus hati-hati kalau kita menggunakan jagal orang lain. Maka sebaiknya ya disembelih oleh kita sendiri. Dan yang paling bagus adalah yang menyembelih orang yang berkurban, tidak nyuruh orang lain. Itu yang paling bagus. Ya. Baik, demikian. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ya. Oh, gitu. Jadi pemahamannya gimana? Menghapuskan dosa yang lalu 1 tahun dan setahun yang akan datang. Kalau gitu udah kita berbuat dosa aja gitu ya. Soalnya gitu. Nah, ini setelah dipelajari ternyata menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil yang mungkin kita sering kali melakukan tanpa dirasakan. Nah, dengan adanya saum Arafah itu kita diampuni. Tapi kalau misalkan berzina atau mencuri atau membunuh, itu tidak dihapuskan dengan saum Arafah.
Begitu Pak, yang saya tahu. Jadi dosa-dosa kecil yang sehari-hari kita mungkin sholat kita tidak sempurna, ya, atau kita mungkin pernah ada rasa iri pada teman dan sebagainya, itu dosa-dosa yang bisa merusak. Ya, demikian. Siapa lagi tadi? Ada lagi? Ya, silakan. Ya? Ya, hewan kurban. Apanya? Oh, cacat. Nah, bagus. Dalam kitab Bulughul Maram, ada Bulughul Maram di sini. Nanti dilihat ya. Dalam kitab Babul Adhahi, kitab Al-At'imah, dijelaskan banyak hadisnya bahwa cacat itu yang tidak juling. Tahu juling ya? Juling itu matanya kebalik gitu. Kemudian yang tidak cacat telinganya. Ya, telinganya ada yang robek di depannya atau di belakangnya. Ya. Kemudian lagi dalam kakinya atau tangannya juga, maksudnya kaki depan atau kaki belakang, itu juga sama terjaga. Pokoknya tidak ada yang cacat namanya. Cacat yang beneran. Kemudian sakit, misalkan lu sakit nih, panas nih, demam nih. Nah, itu pun tidak boleh. Harus betul-betul sehat dan terpilih. Nah, karena Nabi itu bikabsain dengan 2 kambing yang samanin. Ya, ada samanain, ada samanin, jadi ada pakai sa, ada pakai sa. Kalau pakai sin biasa artinya gemuk. Ada pakai sa artinya berharga, mahal. Jadi pilihlah yang gemuk dan yang mahal, gitu. Kalau mau berkurban, jangan milih yang murah-murah, cari yang paling murah, milih yang paling bagus. Ya, siapa? Nah, mudah-mudahan nanti kurbannya lebih banyak di sini ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Yang saya ingatkan, satu hal yang sering terjadi, memberi upah kepada orang yang menyembelih, itu tidak dibenarkan. Dalilnya pun ada dalam kitab Bulughul Maram tadi dan Babul Adhahi, dijelaskan Nabi melarang memberikan upah dari hewan kurban kepada orang yang menyembelih. Misalkan udah kepalanya bawa buat yang menyembelih atau kakinya bawa, ini tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh memberikan upah oleh hewan atau dari hewan kurban. Demikian. Walaupun mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.